Oke, selamat malam ya. Malam hari ini kita akan lanjutkan kelas kita yang sempat tertunda 2 minggu ya. Jadi minggu lalu itu nggak tahu internetnya tiba-tiba mati ya. Jadi sore itu masih masih bisa. Terus malamnya waktu saya pulang itu saya coba online nggak bisa wifi-nya. Tapi kalau HP saya, karena saya kan ada juga langganan wifi itu bisa. Langganan internet di HP bisa. Cuman kalau kita pakai koneksi lewat HP kan nggak bisa. Sudah beberapa kali saya coba nggak bisa. Ya, saya tethering nggak bisa. Jadi harus kita tunda ya. Padahal kalau kita lihat di jadwal sih masih ada beberapa agenda yang belum kita selesaikan ya. Terus kemarin saya sudah koordinasi dengan Mbak Santi ya, ketua kelasnya itu. Nanti tanggal 7 Februari kita akan adakan kelas tambahan ya, supaya nanti tidak terlalu ketinggalan jauh materi yang sudah kita rencanakan ya. Jadi kalau kita lihat di agenda ya, kita masih ketinggalan untuk membahas review materi kelas 10 11 ya, dan juga nanti kita ada latihan. Terus beberapa minggu lalu saya juga sudah posting di grup mengenai kisi-kisi untuk ujian nasional. Nah, nanti itu kisi-kisinya akan kita jadikan acuan untuk mempelajari kembali materi-materi di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ini ya. Tapi kalau kita lihat di materi yang kemarin itu, yang di kisi-kisi, kita lihat proporsi yang banyak di kelas 12 ya, dibandingkan kelas 10 dan kelas 11. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjutin. Nah, malam hari ini kita agendanya ada 3 macam ya. Di pertemuan 9 dan 10 kita gabungin supaya nggak kita ketinggalan banyak. Materi kita adalah bab 5 ya, judulnya adalah pola wilayah negara maju dan negara berkembang. Ya, ini kebetulan karena musim dingin saya ada pilek. Ini kalau setiap musim dingin memang pilek ya. Jadi agak bindeng suaranya ya. Malah kemarin waktu salju itu ya, waktu turun salju itu sampai meler terus itu. Ya, sampai nggak bisa ngajar juga waktu itu. Ya, oke, ini agenda kita membahas modul 5, lalu tugas 5 nanti akan saya berikan untuk tugas 5. Dan kemudian karena kita minggu sebelumnya kita belum membahas tugas 3 dan tugas 4 ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas tugas 3 dan tugas 4 ya. Oke, kita mulai pembahasan modul 5 ya. Nah, jadi ini membahas tentang negara maju dan negara berkembang ya. Lalu nanti juga akan dibahas mengenai pola pembangunan, pola pengembangan di Indonesia itu seperti apa. Karena kalau kita lihat itu dibedakan menjadi 4 kelompok ya, untuk program pengembangan di Indonesia. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Oke, jadi secara umum negara itu digolongkan menjadi 2 macam ya. Ada negara maju dan negara berkembang, atau kita bisa sebutnya negara yang sedang berkembang itu ya. Nah, oke, saya mau tanya, ini sebetulnya sudah sempat kita bahas juga semester lalu. Kalau negara maju ya, itu
dalam bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya negara maju. Ada yang masih ingat? Ya, ada yang masih ingat nggak? Negara maju bahasa Inggrisnya apa? Negara maju bahasa Inggrisnya apa? Bukan development country. Jadi pokoknya kalau saya kasih tahu ya, kalau ada men itu ya, itu pasti kata benda ya. Bukan development country. Bukan, ada yang tahu nggak? Harusnya tahu, cuman mungkin lupa ya, karena sudah pernah saya sampaikan ini perbedaannya. Oke, coba saya kasih pilihan. Jadi negara itu ada istilahnya developing country, ya kan? Dan ada developed country. Belakangnya kasih ed ya. Ya, betul ya. Developed country itu adalah negara maju. Mbak Ningtia tuh nama aslinya siapa, Mbak? Mbak Kotia ya, oke. Nah, kalau negara berkembang, ada yang tahu Inggrisnya apa? Negara sedang berkembang. Oke, Mbak Santi. Anda ingat ya, kalau di pelajaran bahasa Inggris itu kan ada continuous tense ya. Ya, present continuous tense itu kan rumusnya yang ada ing-ingnya itu kan. Ingat nggak? Ya, misalnya I am reading gitu kan, berarti artinya saya sedang membaca, atau enggak she is singing, ya kan, dia sedang menyanyi lah. Jadi kalau yang ing itu artinya sedang, ya kan. Jadi developing itu berarti sedang develop itu berkembang ya. Jadi developing itu sedang berkembang ya. Nah, kalau develop yang belakangnya ep itu kan past tense, masih ingat ya? Yang belakangnya ed itu kan past tense. Jadi sudah kelewat, sudah terjadi ya. Nah, makanya sebutannya untuk negara maju karena sudah berkembang gitu kan. Kita sebutnya developed country, pakai ed belakangnya ya kan, karena sudah lewat, sudah terjadi. Nah, itu ngingetnya caranya seperti itu. Dulu saya juga sering ketukar-tukar ya antara developing country, developed country itu sering ketukar. Nah, cara mengingatnya gitu aja ya kan. Jadi kalau yang ada ing-ing itu kan berarti present continuous ya kan. Kalau present continuous artinya kan sedang. Berarti yang sedang berkembang itu developing gitu kan. Nah, terus kalau develop itu arti kan sudah past tense, lewat ya kan, sudah terjadi. Nah, makanya developed country itu adalah negara maju ya. Diingat-ingat ini rumusnya supaya nggak lupa, supaya nggak ketukar ya. Nah, dulu ya sejarahnya itu kan Anda pernah dengar mengenai sejarah blok utara dan blok selatan nggak? Jadi zaman dulu itu ada sejarah mengenai pengelompokan negara itu menjadi dua macam ya. Negara blok utara dan negara blok selatan. Ya. Jadi ini juga terkait juga ke penggolongan negara maju dan negara berkembang. Ya, makanya dulu kan ada gerakan non blok gitu kan. Itu gerakan yang dari Indonesia punya. Nah, karena itu adalah respon dari ini gerakan negara blok utara dan negara blok selatan ya. Terus Indonesia berespon gitu ya, akhirnya memunculkan gerakan non blok
Nah, terus dari gerakan non-blok itu lahirlah yang namanya itu Konferensi Asia Afrika. Ya, gerakan Konferensi Asia Afrika itu salah satu pemengkrasanya apa? Maksudnya yang membuat itu ya. Pemerkasa ya. Pemerkasanya adalah Indonesia waktu itu ya. Nah, jadi negara kelompok utara itu mereka adalah negara yang terdiri dari negara-negara yang maju. Ya. Nah, alasannya utara karena apa? Karena kalau dilihat dari sisi geografis ya, negara-negara yang maju itu letaknya di utara, ya kan? Seperti Amerika itu di utara, ya kan? Lalu negara-negara Eropa, ya kan? Itu juga di utara. Meskipun Australia itu juga berada di selatan, tapi waktu itu juga ikut di kelompok negara utara. Nah, sedangkan negara yang selatan itu kan negara yang tidak maju gitu ya. Nah, itu akhirnya kan muncul itu tadi gerakan apa? Kelompok negara utara dan negara selatan, lalu menghasilkan respon dari salah satunya Indonesia waktu itu membuat gerakan non blok ya. Terus lahirlah ada itu tadi KAA ya, Konferensi Asia Afrika ya. Di waktu itu kenapa Indonesia khususnya Presiden Soekarno ya waktu itu sangat ditakuti ya, disegani oleh banyak negara di dunia termasuk Amerika waktu itu ya, karena bisa membuat satu influence, pengaruh ya yang besar ke semua negara gitu kan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya seperti itu, makanya waktu zaman-zamannya itu ya Soekarno itu Indonesia meskipun secara ekonomi belum semaju seperti Orde Baru, tapi tetap disegani waktu itu ya. Bahkan negara seperti Malaysia, Singapura, mereka takut ya ke Indonesia, soalnya karena memang kita punyai pemimpin yang berani gitu ya, yang tegas ya. Jangankan Singapura, Malaysia, Amerika pun juga takut gitu ya. Nah, itu sedikit sejarah mengenai Indonesia ya. Nah, itu jadi sekarang tidak ada ya, untuk blok utara, blok selatan sudah nggak ada ya. Sekarang pengelompokannya ini ya. Kalau negara maju, negara berkembang itu ada ya. Nah, oke, kita masuk ke ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri negara maju. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri negara maju? Yuk, siapa? Paling tidak ada 7 ciri-ciri negara maju. Anda kalau lihat, sebutkan aja dulu satu negara ya kan, yang kita lihat maju, nanti lalu Anda lihat ciri-cirinya seperti apa. Oke, Mbak, benar nih ya. Dilihat dari alat transportasinya canggih ya. Oke, paling tidak ada 7. Ya, dilihat dari modal ya, jadi kekayaan negara itu juga besar. Saya catat dulu ini siapa aja yang jawab ini. Mbak Lingling Ana itu nama aslinya siapa sih? Suwarni, Mbak Sri Suwarni bukan ya? Sri Winarni ya. Terus Mbak Amini. Ya, oke ya. Teknologinya canggih, betul ya. Jadi penguasaannya canggih, alat transportasinya, keamanan ya kan. Nah, oke juga ya, industrialisasi juga salah satu bentuk ciri ya dari negara maju. Oke, Mbak Santi. Ya, pendapatan rata-rata penduduk tinggi ya. Ningtyas Apeng itu Mbak siapa namanya? Nama aslinya Mbak Ningtyas Apeng Khotia ya. Oke.
Ya, oke ya, saya pikir eh oh ini untuk Mbak siapa Mbak Sriwinardi mengenai masyarakatnya makmur. Saya mau tanyakan dulu nih ya untuk Mbak Mbak Lingling Ana ya Sriwinardi. Itu Anda bilang masyarakatnya makmur. Bisa nggak dijelaskan lagi? Maksudnya apa nih gitu ya? Makmur itu seperti apa gitu loh. Kita lihat suatu negara itu makmur ya, masyarakatnya makmur itu dari mana gitu kan, pertanyaannya itu coba ya. Nggak salah itu tadi, betul, salah satu ciri-ciri dari negara maju itu adalah masyarakatnya hidupnya makmur. Nah pertanyaan selanjutnya adalah masyarakat dikatakan itu makmur kalau seperti apa, indikasinya apa? Oke ya, memiliki penghidupan yang layak. Terus gimana? Apalagi? Ya, masyarakatnya tidak kekurangan pangan. Oke. Apalagi? Ada satu standar ya, ada satu standar yang kita bisa pakai untuk menyatakan oh ini masyarakat di negara ini hidupnya makmur atau enggak. Itu dari mana? Tadi sudah disebutkan sih sebetulnya oleh siapa ya tadi? Ya. Siapa tadi yang menyebutkan alasan? Nah, ini ada di sini. Ya. Ya, tadi Mbak Amini sudah betul ya. Oke. Ya, oke, betul ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penghasilan ya, itu berarti kita berbicara tentang pendapatan nasional per kapita ya. Per kapita ya. Ya, pendapatan per kapita nasional. Nah, itu kalau tinggi ya, itu itu terlihat dari terlihat dari menunjukkan kemakmuran suatu negara. Jadi kalau pendapatan nasional per kapita ya, per kapita itu jadi per orang ya, itu tinggi, berarti itu menunjukkan kemakmuran suatu negaranya tinggi gitu ya. Jadi bukan pendapatan nasional kotornya yang tinggi ya. Kalau pendapatan nasional kotornya tinggi tapi jumlah penduduknya juga banyak, itu ya sama saja ya kan. Itu bukan indikator untuk menunjukkan kemakmuran suatu bangsa. Oke. Ya oke, makmur negara tidak punya utang luar negeri. Sebetulnya utang itu juga bukan hal yang negatif juga ya. Ya kadang suatu negara itu juga melakukan hutang luar negeri, tapi bukan berarti negara itu melarat ya. Karena memang mungkin kalau untuk membangun suatu proyek gitu ya, proyek yang besar gitu kan, kemudian memang dari kas negara itu tidak mencukupi, ya memang langkah yang bisa diambil adalah itu melakukan hutang luar negeri atau melakukan pinjaman dari luar negeri. Jadi sebetulnya sebuah negara melakukan utang itu bukan hal yang negatif, selalu negatif gitu kan, karena memang kecukupan dananya nggak ada. Kalau memang hutang itu bisa membiayai proyek negara, kenapa enggak kan gitu ya. Jadi saya pikir boleh tetap melakukan utang gitu ya, tapi ya memang utangnya itu dipakai untuk melakukan kegiatan yang baik gitu ya.
negara maju penduduknya mengutamakan sistem KB. Enggak selalu benar loh, Mbak. Ya, Anda jangan keliru ya. Di negara-negara maju sekarang ini malah mendorong warganya itu punya anak banyak. Ya, Anda lihat di Jepang itu. Mereka kalau punya anak dibayar malahan loh. Ya, Jepang kan salah satu negara maju. Ya, mereka kalau punya anak malah dibayar. Di Taiwan pun sekarang seperti itu kalau nggak salah ya. Ya, jadi negara-negara maju sekarang itu malah enggak ya. Jadi bukan mengutamakan sistem KB. Karena apa? Karena sekarang setelah dilihat itu bahwa orang banyaknya masyarakat di suatu negara itu malah baik gitu loh. Ya, halo? Sorry kalau putus-putus ya. Jaringannya kali ya. Nah, itu. Jadi tidak seperti itu juga. Malah sekarang di Cina ya. Di Cina kan dulu ada ledakan penduduk gitu kan. Terus terus mereka membatasi kan. Satu keluarga cuman satu kalau nggak salah ya dulu ya. Sekarang enggak ya. Sekarang 2 sampai 3 itu masih diperbolehkan dan masih mendapatkan kayak tunjangan dari pemerintah. Itu seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan jumlah penduduk seperti itu ya, halo, tes 1 2 3. Itu malah menjadi itu kekuatan dari sebuah negara. Makanya dulu Pak Soekarno itu pernah menyampaikan kita harus punya banyak anak gitu kan waktu itu. Ya, karena Pak Soekarno ini memang bisa melihat peluang bahwa kedepannya memiliki banyak penduduk itu menjadikan menjadikan kekuatan tersendiri ya, kekuatan sendiri. Jadi banyak anak banyak rezeki ya kan, dulu memang itu semboyannya Indonesia seperti itu kan. Lalu hanya pada saat Orde Baru itu lalu dilakukan pembatasan melalui program KB ya kan. Nah tapi sekarang enggak, sekarang malah trennya negara-negara itu malah mendukung adanya kelahiran bayi baru ya, karena kalau enggak negaranya menjadi negara tua ya, negara tua kan. Anda kalau pergi ke Jepang gitu, anak-anak kecilnya nggak banyak ya, banyaknya yang tua-tua. Nah itu jadi ancaman tersendiri itu ya. Di Singapura itu juga ya. Nah Singapura saya ingat, jadi di Singapura itu juga didorong program ini, mereka harus punya anak malahan ya, harus punya anak. Mereka mendorong karena kalau banyak yang tua itu kan susah nanti ya, siapa yang mau meneruskan negaranya gitu kan. Nggak tahu ya kalau masalah kembar, saya nggak tahu. Itu kalau masalah kembar itu kan masalah genetik kan. Kalau misal ada salah satu pasangannya yang mempunyai genetik untuk ya keturunan kembar, mereka akan punya. Ya misalnya ada saudaranya, kakeknya, neneknya atau pamannya yang punya anak kembar, biasanya nanti dari pasangan itu juga akan punya anak kembar. Ya jadi kalau Anda misalnya ini ada saudara Anda, baik saudara dekat atau saudara jauh ya, kemudian punya anak kembar, ada kemungkinan Anda bisa punya anak kembar juga. Terus saya juga pernah dengar itu itu bisa diakali ya. Maksudnya kalau Anda ingin punya anak kembar itu bisa ada caranya. Ya, ada caranya. Tapi kalau kembar 5 saya nggak tahu. Kembar 2 itu ada caranya. Ya, itu kemarin saya sempat lihat di YouTube itu ada yang dokter siapa itu?
Lala Kamal siapa? Dokter siapa itu ya? Dokter siapa itu sayang yang dia dokter tapi artis juga itu loh. Siapa? Yang Kamal itu ya. Bukan Lula Kamal ya, bener ya? Nah, kayaknya itu kan juga dia kan pingin punya anak kembar ya. Akhirnya dia melakukan cara medis. Nah, itu akhirnya dia punya 2 anak langsung. Ya, punya 2 anak langsung. Katanya seharusnya 3 itu ya. Seharusnya punya 3 anak kembar. Jadi langsung sekali melahirkan punya anak 3 kembar. Tapi yang satu katanya sel telurnya mati atau gimana gitu. Akhirnya cuma ada 2. Ya ini bisa. Nah makanya sekarang tuh perkembangan teknologi itu sangat pesat ya. Bahkan kelahiran pun bisa dibuat ya kan. Ya boleh-boleh aja itu kan. Kalau Anda punya keinginan ya, kemudian punya modal ya kan. Punya modal bisa ya. Nah, bahkan sekarang kalau misal tidak ada suami ya mau hamil bisa juga ya kan. Itu kayak istilahnya bayi tabung atau apa itu ya. Makanya sekarang ada istilah beli sperma kan gitu kan. Ya karena itu ya kan. Ya ditinggal disuntikkan spermanya nanti ya, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan ke agama ya susah gitu kan, urusannya jadi panjang. Ya. Ya, oke. Itu tadi sudah betul ya, ciri-ciri negara maju itu. Jadi intinya ada 2 hal yang perlu 3 hal ya. Ya, 3 hal yang perlu kita lihat sehingga satu negara itu boleh dikatakan negara maju. Yang pertama terkait dengan ekonominya ya. Dari ekonominya, lalu yang kedua dari sumber daya manusianya, dan yang ketiga dari 2 aja ya. 2 aja, ekonomi dan sumber daya manusianya. Intinya seperti itu ya. Nah, ini ada 7 dijabarkan. Yang pertama, modal harus besar ya. Jadi kalau modal itu terkait dengan pendapatan satu negara itu harus gede. Ya, kemudian teknologi, kualitas sumber ya, sumber alamnya ya. Kemudian sumber daya manusianya, kemudian pemasaran dalam negeri dan luar negeri, produktivitas dan pendapatan per kapita tinggi. Nah, jadi ini kalau kita singkat gitu ya, ada 2 ciri-cirinya. Yang pertama dari segi ekonomi itu harus baik, dan yang kedua dari segi SDM. Oke. Jadi bukan berarti negara yang kaya itu negara maju. Ya, digaris bawahi. Bukan negara yang kaya, tidak selalu negara kaya itu negara maju gitu loh. Ya, karena harus ada aspek kedua yaitu SDM-nya harus maju. Ya, jadi kalau kita bisa lihat nih Arab, ya Arab Saudi itu negara kaya itu, ya. Arab Saudi itu negara kaya, ya. Nah, tapi dari sisi SDM-nya belum tergolong maju, ya kan? Nah, makanya seperti Arab Saudi itu belum dikatakan negara maju, ya. Terus misalnya apalagi di mana Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam. Indonesia masih negara berkembang karena dilihat dari ekonominya belum begitu besar ya. Indonesia enggak. Jadi bukan. Nah, kalau Brunei Darussalam itu ya, Brunei Darussalam itu gede itu ya. Secara ekonomi, pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi ya, termasuk golongan tinggi, tapi dari sumber daya manusianya belum kita masukkan dalam kategori tinggi. Makanya Brunei Darussalam itu negara kaya, iya negara kaya.